Dewi. Saya datang ke sini untuk meminta bimbingan dari kakak. Bisa kita mulai dari awal. Apabila masalah apa bisa diceritakan di sini. Kami menerima konser itu, kami menerima pertanyaan itu mereka. Jadi kami akan mendengarkan kakak bercerita. Baik, terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya sudah memberikan saya waktu untuk bercerita. Baik, di sini saya akan menceritakan permasalahan yang saya alami. 3 bulan yang lalu saya mengalami trauma luka batin akibat kehilangan sosok seorang kakek, di mana pada saat itu saya masih membutuhkan sosok seorang kakek, karena bisa dibilang saya waktu kecil sampai saya SMP saya masih tinggal bersama mereka. Saya berpisah sama mereka karena saya menempuh pendidikan SMA di Pasungan dulu, itu yang menjadi pemisah kami. Pada singkat cerita, pada saya kuliah semester 6 lalu, itu baru awal masuk saya menerima kabar dari keluarga saya bahwa kakek saya sakit parah. Di situ saya berpikir mungkin ada keajaiban lah untuk kesembuhan kakek saya. Tapi berjalannya waktu, kondisi kakek saya semakin memburuk. Pas dikabarkan oleh keluarga di kampung, ternyata kakek saya telah berpulang ke Bapa di surga. Baik, saya di sini akan memberikan pertanyaan untuk kakak. Bagaimana perasaan sejak kepergian beliau atau kakek? Mungkin perasaan saya campur aduk. Ada rasa gelisah, kecemasan yang begitu membuat saya kehilangan kesadaran lagi, sedih, stres juga ada, dimana pada saat itu saya kan masih masuk kuliah dan masih terbilang waktu itu belum ada libur, jadi saya harus meluangkan waktu saya antara perkuliahan dan datang ke kampung untuk mendatangi kakek saya yang meninggal. Lalu pertanyaan saya, apa yang paling berkesan dari kakek dalam hidupmu? Tentu beliau sangat berkesan bagi hidup saya, karena pada masa kecil saya dirawat oleh beliau sejak saya kecil sampai saya besar. Itu beliau yang merawat saya. Baik, di sini saya akan bertanya bagaimana kehilangan ini mempengaruhi setiap hari dalam kehidupan kakak. Tentu ini menjadi salah satu pengaruh dalam hidup saya, itu dimana saya suka kepikiran, dan kepikiran itu sampai masuk ke dalam mimpi. Itu saya merasa takut dan masih belum menerima lah atas kepergian yang Tuhan pilih. Baik, saya akan bertanya lagi, siapa yang ada di sekitarmu sekarang yang bisa menjadi tempatmu bersandar atau berbagi cerita? Saat-saat ini tempat saya bercerita tidak ada. Saya hanya memendamnya sendiri karena saya orangnya nggak terlalu terobsesi untuk bercerita pada orang lain. Saya hanya memendamnya sendiri saja. Jadi apa yang saya rasakan, saya pendam sendiri tanpa bercerita pada orang lain. Dan pada hari ini saya datang ke sini karena saya sudah tidak sanggup menahan rasa yang ada di hati saya, rasa gelisah, kecemasan yang mendalam. Baik, apakah ini membuat kakak menjauh dari Tuhan atau tidak? Kalau dibilang menjauh, saya tidak menjauh dari Tuhan. Saya
malah semakin dekat gitu. Mungkin kalau menjauh saya tidak, cuma saya hanya mempertanyakan sama Tuhan, kenapa ini bisa terjadi, kenapa waktunya begitu cepat di saat saya masih belum menjadi siapa-siapa gitu. Dan Tuhan itu kayak nggak adil aja, telah mengambil duluan kakek saya sebelum saya sukses lah. Baik, di sini saya akan memberikan saran untuk Kakak bagaimana Kakak dapat melewati masalahnya. Dalam hidup ini kita seringkali merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Padahal kita tahu sebenarnya Dia itu memberikan kita makna dari apa yang masalah yang ada kita hadapi. Jadi mungkin Tuhan ingin mendewaskan Kakak, agar Kakak itu dapat bisa berpikir lebih jernih dan dapat mendekatkan diri kepadanya. Karena kita tahu kehidupan ini hanyalah hidup kita itu adalah sementara, tidak ada yang abadi. Jadi bagaimana kita caranya hidup di dunia ini untuk menjadi sesuatu yang bisa diandalkan oleh Tuhan. Mungkin kita merasa sedih dan merasa kecewa sama Tuhan atas kehilangan itu, tapi kita hanya bisa berdoa semoga Tuhan menyampaikan salam rindu kepada kakek itu ke Kakak, dan Kakak juga bisa mendoakan supaya kakek itu selalu bahagia di sana dan melihat Kakak di sini menjadi orang sukses nantinya. Itu bisa menjadi sebuah motivasi di mana Kakak itu harus lebih kuat dalam menjalani hidup. Kakak itu tidak sendiri, Kakak itu mempunyai Tuhan yang akan membantu Kakak dalam situasi apapun, walaupun yakin sudah tiada, tetapi Tuhan itu akan selalu ada. Jadi sekian dari saya, hanya ini saran yang dapat saya simpulkan untuk Kakak. Baik Kak, terima kasih masukan dan saran dan pertanyaannya. Pertemuan ini sangat berkesan bagi saya, dan saya dapat membuka hati saya untuk bercerita kapanpun sama Kakak. Ya, kapanpun kalau Kakak ingin bercerita bisa hubungi saya untuk melanjutkan sesi jika ingin seterusnya. Baik Kak, terima kasih waktu dan kesempatannya. Semoga kita bertemu di lain waktu. Saya izin pamit. Ya, terima kasih.